Puji namanya Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan Philadelphia. Ini adalah moto gereja kita. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah melalui online atau YouTube, tetapi tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi harga hormat kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita siapkan hati, siapkan pendengaran kita, dan siapkan diri kita. Jadi jangan pakai baju daster, masih di utel itu rambutnya ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan kami kembali beribadah sekalipun melalui YouTube. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada menyertai pemberitaan firman Allah yang sebentar kami dengar. Begitu juga kami undang hadirat Tuhan ada di tengah kami untuk melawat kami, membawa kami, mempersekutukan kami dalam hadirat-Mu. Sehingga kami boleh rasakan kuasa Tuhan. Kami boleh rasakan kehadiran Tuhan. Di mana kalau kehadiran Tuhan ada membawa berkat buat kami sekalian. Berkat sukacita, berkat damai, berkat iman kami boleh bertambah, sukacita kami boleh bertambah, kesetiaan, ketaatan kami boleh bertambah. Sehingga kami gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini boleh mempersiapkan diri sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus untuk pesta pernikahan anak domba Allah. Tuhan Yesus, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu. Dari rekaman ini, begitu juga pujian yang akan disampaikan, firman Allah yang akan diberitakan, Tuhan urapi semuanya. Agar sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh rasakan kehadiran Tuhan, dan kami boleh rasakan berkat Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahkan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih, kami akan memulai ibadah kami dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, Sungguh siapakah ku ini yang Engkau
kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Dia kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kita bertemu kembali pada hari ini. Saya sangat bersuka cita karena Tuhan sungguh amat baik bagi saya sampai detik ini, terutama juga buat keluarga saya. Dan saya berharap Bapak Ibu semua saudara boleh rasakan apa yang saya boleh rasakan. Tuhan memberkati saya dan memberkati saudara semua yang ada di rumah. Pada hari ini saudara, saya ingin ajak kita semua belajar firman Tuhan dengan tema waktu terakhir. Saya ambil di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa hari ini adalah hari-hari terakhir, di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Pada saat Yesus datang kedua kalinya, disitulah kita akan diangkat. Pada hari ini saudara, waktu yang terakhir ini dengan ciri-ciri bahwa akan adanya banyak orang-orang yang murtad. Ialah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Di mana orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara kamuflase saja, secara di luar saja. Dia tidak merasakan bagaimana mendalami Yesus, mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga pada saat masalah datang, pada saat ekonomi terhimpit, pada saat ada problema dalam kehidupannya, mereka tidak kuat. Mereka melepaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan keluar dari keselamatannya. Pada hari ini saudara, bukan itu saja, ada banyak hal-hal yang akan terjadi di akhir-akhir zaman ini. Termasuk ada yang namanya antikristus. Antikristus orang-orang yang menyatakan bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang yang ikut kepada Kristus. Ialah orang-orang yang menentang Kristus. Dan siapakah mereka itu? Kalau kita baca di ayat ini, di ayat ke-19, mereka adalah orang-orang yang ada di antara kita.
Bukan orang-orang yang jauh, yang kadang-kadang kita suka mereka-reka bahwa orang itu adalah orang-orang yang ada di Eropa sana atau ada di mana. Bukan, saudara. Dikatakan firman Allah mengatakan bahwa orang-orang itu ada di antara kita. Dikatakan di situ bahwa orang-orang itu tidak sungguh-sungguh. Saudara, pada hari ini, apakah tandanya kalau kita lihat di situ antikristus itu datang? Tandanya apa? Ada angka yang sering kita gembar-gemborkan, sering kita bicarakan, ialah angka 666. Kalau kita lihat di sini, saudara, angka 666. Nah, banyak orang mengkaitkan angka 66 itu dengan apa, saudara? Dengan adanya barcode, saudara. Barcode. Nah, ada juga yang mengkaitkan dengan chip. Dan di akhir-akhir ini, banyak orang mengkaitkan angka 66 ini tandanya dengan digunakannya melalui vaksin. Pada hari ini saya mengatakan pada Bapak Ibu Saudara, kalau mengatakan tentang chip, mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tapi saya tidak berani katakan bahwa itu 100% iya dan benar. Tidak berani, saudara. Karena apa, saudara? Banyak hal-hal yang kita sering pakai di chip itu, saudara. Kita menggunakan ATM, ada chipnya, saudara. Semua sekarang di belakangan ini, saudara, ATM yang kita gunakan menggunakan chip. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan barcode, saudara, barcode itu ada di mana-mana. Barcode itu kita gunakan, semua orang menggunakan barcode. Sebagai ID-nya barang itu, dipakailah barcode untuk mempermudah. Kalau kita bilang barcode itu adalah tanda-tanda, oke, bisa-bisa saja. Tapi bukan itu, saudara, yang menjadi patokan bahwa barcode itu adalah antikris. Tapi kalau bilang tanda-tandanya, oke, kita bisa katakan seperti demikian. Kan apa, saudara? Satu lagi, saudara. Semua orang yang menggunakan barcode, saudara, ada pasta gigi, menggunakan di belakangnya ada barcode-nya. Apa yang kita beli minuman, ada barcode-nya di belakang. Makanan yang di supermarket, ada barcode-nya semuanya, saudara. Berarti kita sudah menggunakan bahwa kita adalah sudah orang-orang yang ada di antikris itu. Barcode itu digunakan oleh semua orang sebagai tanda pengenalnya. Dan yang terakhir yang kalau kita lihat belakangan ini, orang mengkaitannya dengan vaksin. Secara logika, saudara, vaksin itu bentuknya cair. Mungkin saja, bisa saja ada teknologi chip yang dimasukkan itu dalam bentuk cair. Saya belum terpikir sampai semikian, saudara. Belakang ini kita semua sudah divaksin. Saya sendiri sudah divaksin. Nah, semua hamba-hamba Tuhan di Indonesia, hamba Tuhan di luar negeri, saya lihat banyak sudah divaksin. Apakah mereka adalah antikris semua? Saya rasa tidak juga seperti demikian, saudara. Ada orang yang mengkait-kaitkannya saja. Dan saya nggak takut untuk divaksin. Kalau pemerintah kita menyatakan bahwa ini adalah hal yang terbaik untuk mencegah penyakit, silakan kita lakukan, kita gunakan, kita pakai untuk kesehatan kita. Dan kalau kita sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita sakit, saudara, kita juga tidak bisa memuliakan Tuhan. Pada hari ini, saudara, bukan itu saja, bahwa orang sering mengkait-kaitkan angka 66. Pada hari ini saya ingin coba menggali bersama-sama dengan kita. Angka 6 itu adalah angka manusia. Angka manusia. Kalau kita lihat angka manusia, ialah manusia. Betul, itu dari dulu kita sudah mengatakan bahwa 6 itu adalah angka manusia. Dan sampai sekarang di Alkitab kita kalau ada angka 6, itulah angka manusia. Nah, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pada saat kita mengatakan tubuh, jiwa, dan roh, berarti ada 3 bagian. Yang pertama saya mengkaitkan bahwa tubuh kita, saya katakan satu bagian dari angka 6. Jiwa kita adalah bagian dari angka 6. Roh kita adalah bagian angka 6. Nah, apa kaitannya dengan hal ini? 6 ditambah 6 ditambah 6 menjadi angka berapa, saudara? Angka 18. Apa sih artinya angka 18? Tubuh, jiwa, roh, dan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita, semuanya di total adalah angka 18. Apa artinya angka 18? Nah, kita buka ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Inilah angka 18. Kalau kita lihat, saudara, inilah ciri-ciri antikris yang paling nyata di akhir zaman ini. Ada 18 ciri-cirinya. Tadi kalau dikatakan di situ bahwa mereka mencintai dirinya sendiri, sekarang nyata sekali, saudara. Orang lebih mencintai diri sendiri. Cinta uang, betul saudara, lebih cinta uang daripada agama, daripada datang pada Tuhan, beribadah. Mereka lebih cinta uang. Terus apalagi sudah dikatakan di situ, mereka membual, menyombongkan diri, membual. Waduh saudara, sekarang kalau saudara perhatikan banyak orang omong besar, ceritanya besar, padahal nggak ada kenyataannya, lebih sombong, menyombongkan diri, padahal nggak punya apa-apa, menyombongkan diri, mereka menjadi fitnah, mereka bisa memfitnah orang dengan kata-katanya yang halus. Saudara, waduh, luar biasa saudara. Itu ada di mana? Ada di dalam lingkungan kita. Bahkan kalau kita sering lebih ekstrim lagi, bahwa itu ada di lingkungan gereja lebih banyak saudara. Saya banyak melihat di gereja orang-orang yang memfitnah, saling menjatuhkan sesama pelayan. Sesama anggota banyak yang sikut menyikut. Saya sering melihat dan mendengar bahwa banyak orang yang saling menjatuhkan. Bahkan ada orang-orang yang omong besar. Bahkan ada orang-orang yang ingin menaikkan dirinya dengan menjatuhkan orang lain. Saudara, itulah tanda-tanda antikris. Lebih nyata lagi, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu omongnya panjang saudara. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik. Memang betul saudara. Bahkan ini terjadi bukan secara langsung saudara, tapi secara implisit saudara. Secara tidak langsung, secara halus. Menjatuhkan orang lain. Membunuh karakter orang lain secara halus. Ini terjadi belakangan ini saudara. Saya sering dipanggil oleh beberapa gereja untuk datang sharing, membawakan firman. Pada saat itu setelah ibadah selesai, setelah sharing itu selesai, banyak mereka pertanyaan-pertanyaan. Dan gereja terjadi akhir zaman ini seperti demikian saudara. Dan tidak heran kalau Alkitab katakan bahwa ini ada, antikris ini ada di antara kita. Tidak heran saudara. Tidak heran itu terjadi di antara kita. Sesama tubuh Kristus, sesama anggota gereja, sesama anak Tuhan, ini bisa terjadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka ada. Mereka ada di tempat-tempat ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka bukan orang di luar, saudara. Inilah antikris yang nyata. Kita nggak usah bicara soal orang luar, ya, saudara. Kita nggak usah bicara soal agama lain. Mereka mau bicara soal menyatakan bahwa ini benar. Dengan agamanya mereka katakan sesuatu kebenaran, walaupun itu harus membunuh, harus bagaimana, itu kita nggak bicara soal itu. Tapi kita bicara ke dalam. Sesama anak Tuhan, sesama tubuh Kristus. Ini yang berbahaya, saudara. Ini sangat-sangat berbahaya di akhir zaman ini.
bahwa anak-anak Tuhan mulai melakukan ini. Pada saat saya melihat, saya mengerti tentang ayat ini, tentang antikris ini, tentang 66 ini, ngeri saudara bagi saya pribadi. Saya katakan, Tuhan, jangan sampai saya menjadi antikris. Dan saya katakan lagi, Tuhan, apakah saya sudah jadi antikris? Sifat ini sudah ada dalam kehidupan saya. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Hati-hati saudara. Ini adanya di mana? Di dalam lingkungan gereja. Adanya di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Bukan di luar. Saya di Asosiasi Pendeta Indonesia berkecimpung dengan hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta. Saya sering mendengar saling sikut menyikut sama pendeta. Menyikutnya enggak langsung tak begitu, lu keluar, enggak. Anda keluar tidak. Diam-diam saudara, dengan santai, dengan sopan. Itulah antikris. Secara sopan sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah ada di bilangan ini. Bahwa kita sudah ada di lingkungan ini. Kalau secara kasar kita nyatakan seperti itu, mereka akan langsung ngomong, kamu ini nggak benar, kamu ini nggak baik. Langsung dijudge saudara. Tapi secara halus semuanya saudara. Gereja besar, gereja kecil sama semua saudara. Ini hati-hati buat kita semua. Anak-anak Tuhan hati-hati. Belum lama saya mendengar ada anak Tuhan. Tim pelayan, melayani Tuhan. Disikut, saudara. Karena dia ingin maju, dia maju sendiri. Ada rupanya ada yang saingannya dia. Sehingga dia merasa tersaingi. Mulailah cerita-cerita yang lain. Menjelekkan yang lain. Kalau saya pribadi, saudara, sudah nggak usah tanya, saudara. Saya sering kali mengalami seperti ini. Difitnah, dijolimi oleh kawan-kawan sendiri. Tapi saya katakan, Tuhan, Engkau pembelaku. Tuhan yang ngangkat saya. Apapun yang terjadi, saya ini adalah hamba Tuhan. Saya tidak mau melayani dengan kekuatan saya, tapi dari roh saya. Saudara, perhatikan. Inilah 666. Antikristus melalui 18. Sifat-sifatnya yang nyata sekarang beredar di dunia ini. Terutama di lingkungan anak-anak Tuhan. Terutama di lingkungan hamba-hamba Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan kalau marah-marah saya boleh. Silakan. Saya tidak mau menyinggung saudara. Tidak mau menyinggung. Tapi saya sebagai hamba Tuhan. Saya ingin katakan ini sama-sama. Ayo. Kita bentuk kehidupan kita lebih hari lebih baik lagi menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti saya tidak melakukan ini saudara. Mungkin saya ada di dalamnya. Maka itu saya ingin berubah. Setelah saya mendengar ini, saya ingin lebih hari lebih mendalami firman Tuhan. Hati-hati saudara. Dikatakan di situ inilah sifat antikristus. Saudara, sifat antikristus ini nyata. Hati-hati saudara. Apa yang dilakukan saudara? Dalam antikristus ini ialah pada saat kalau kita melihat di antikristus ini angka 666. Kita sering mendengar mereka akan mencapnya di mana? Ada dua saudara. Akan dicap di dahi kita sama di tangan kita. Betul? Ada dua. Artinya apa saudara? Dicap ini. Dahi berbicara soal pikiran. Tangan berbicara soal perbuatan. Pikiran kita dengan perbuatan kita. Hati-hati dengan ini. Kadang tidak sama. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak sama. Mungkin kita bisa bicara orang, oh kamu harus baik-baik. Tapi perbuatan kita tidak baik. Mungkin kita bicara soal Philadelphia, bicara soal kasih.
Itu yang ada di pikiran, di mulut kita, tapi di perbuatan kita tidak ada. Hati-hati saudara. Firman Allah hari ini sangat keras sekali buat pribadi saya. Ini bukan untuk saudara saja, tapi untuk saya juga. Untuk kita pelajari bersama-sama. Perbuatan kita, pikiran kita. Biarlah apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa coba saudara, kalau kita saudara perhatikan di situ, kenapa saudara cuma 2 saja? Ada di dahi dengan ada di cap di tangan. Kenapa satu lagi apa saudara yang belum? Ialah roh. Roh ini saudara yang membantu kita berhubungan saya dengan Tuhan. Kalau roh kita sudah tercap juga dengan antikris ini, hati kita sudah tercap juga dengan antikris ini, dengan sifat-sifatnya, hati-hati, kita udah gak bisa lakukan apa-apa. Ini dapat menyelamatkan kita. Maka itu roh itu dikatakan bahwa roh itu akan kembali. Roh ini yang berhubungan saya pribadi dengan Tuhan. Roh inilah yang menghubungkan saya pribadi dengan Tuhan. Mungkin perbuatan kita tercelah. Mungkin pikiran kita jahat. Tapi jangan sampai roh kita ikut-ikut jahat. Kalau roh kita lemah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi roh kita kuat, puji Tuhan, kita akan terus maju. Pikiran kita bisa diubah. Perbuatan kita bisa diubah. Semuanya bisa diubah kalau roh kita kuat. Maka itu saudara dikasih Tuhan, biar roh kita harus kuat. Penuhlah dengan roh Allah. Biar roh kita diisi dengan roh Allah. Itu ada dalam kehidupan saya. Tercermin dalam kehidupan saya. Roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Dan hati-hati saudara. Kalau roh kita sudah tidak kuat lagi, bahaya. Cilaka 12 saudara. Hari ini saudara, kita sama-sama belajar firman Allah. Bukan untuk saya saja, tapi untuk kita semua. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan antikris itu. Bukan angka 66 yang kita takuti, tapi ada 18 sifat yang nyata di akhir zaman ini. Dikatakan di situ saudara, di 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan apa? Judulnya dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Inilah keadaan yang nyata. Gak heran saudara. Gak heran. Ini firman Allah telah katakan. Pada hari ini kita bersama-sama. Ayo kita ubah kehidupan kita. Ayo kita berubah. Biar roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Jangan sampai roh kita juga lemah dan akhirnya kita terhilang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit bersama-sama dan layani Tuhan. Jangan sampai ada roh antikris dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengarkan paparan kebenaran firman Allah melalui hambanya, Pastor Ernest Torres. Beliau sibuk di dalam kegiatan Asosiasi Pendeta Indonesia yang ada di wilayah Jakarta. Kita lihat beberapa kegiatan-kegiatan beliau yang mengarah, membangkitkan, yang memelihara sukacita kita, semangat kita di dalam berbakti kepada Tuhan. Dan kita sudah mendengar, pemberitaan firman Allah yang cukup keras, yang cukup penting dan perlu diperhatikan. Sebab di dalam Yohanes yang disampaikan tadi, 1 Yohanes, suratan yang pertama daripada Rasul Yohanes ada di belakang. Di dalam pasal kedua dimulai, saudara, dimulai dengan kata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ini bukan himbauan, saudara. Himbauan bisa dikerjakan, tidak bisa kerjakan, dianjurkan. Tapi ini satu peringatan.
Peringatan mempunyai satu tekanan untuk kita perhatikan dengan seksama, untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita baca dari satu ayat pasal 2 ayat 1 ini sampai ke 5, semuanya saudara membuat rasanya kita ini kecil di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia. Kita dengar berita baik dari luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam negeri banyak bencana. Belum lagi yang terjadi beberapa waktu yang lalu di NTT. Ratusan korban oleh karena angin, badai, dan tanah longsor, banjir sedemikian rupa. Terus kita mendengar dari berita dari luar negeri. Di Indianapolis, Amerika Tengah, terjadi penembakan, pembantaian. Tidak dimengerti apa permasalahannya. Sebab orang yang membunuh itu, yang menembak dengan membabi buta, dia pun menghabisi nyawanya dengan bunuh diri, menembakkan dirinya sendiri. Jadi kita tidak tahu apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dorongan dia untuk melakukan hal seperti itu. Tentu ada sesuatu dorongan yang ada di dalam dirinya sendiri. Kita tidak tahu, tetapi pasti ada penyebabnya. Nah, ini saudara, yang kalau kita perhatikan suratan Yohanes pasal yang kedua dari ayat 1 sampai 5 ini tidak lepas daripada kuasa kegelapan yang sedang bekerja di sekitar kita, di seantero dunia. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita diingatkan. Mari kita buka lagi Alkitab kita. Kita baca lagi ayat-ayat peringatannya itu. Bahwa iblis itu bukan hanya giginya, gambaran gigi taringnya itu menonjol tajam. Lantas ada 2 tanduk, lantas punya buntut, di belakangnya punya tombak, trisula seperti itu. Itu gambar-gambaran yang menakutkan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab saudara, kalau kita aplikasi dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, di dalam dunia kita, tentunya iblis pun tidak melakukan hal yang menyeramkan, melainkan dia membuat begitu banyak gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang bersimpati, sehingga orang tidak takut untuk mengikuti dan tentunya terjebak. Beberapa tafsiran mulai dari komputer sampai ke barcode, sampai ke RQ. Kita tidak lepas dari kartu kredit, dari ATM, itu semuanya kecanggihan teknologi sekarang. Apakah itu menjadi alat? Bisa saja. Alat. Siapapun bisa pakai. Seperti kita mempunyai pisau sebagai alat bantu di dapur. Kalau salah gunanya, tentunya itu tidak kita harapkan. Namun amat membantu sekali kalau saja punya pisau yang baik, yang tajam untuk di dapur. Ya, nah ini juga begitu, saudara. Peringatan firman Allah kepada kita sekalian, kita perhatikan, kita belajar. Ini berurutan saudara, berurutan sekali firman Allah, terus menasihatkan kita, terus mengingatkan kita. Nah kalau sudah seperti itu saudara, mari kita simak, mari kita buka diri kita buka hati kita, pendengaran kita, tundukkanlah hati kita yang keras, lakukanlah tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak susah, saudara. Tuhan katakan soal kepatuhan. Seperti minggu lalu saya katakan, begitu patuhnya kita melakukan firman Allah dan Tuhan Yesus menunjukkannya. Sewaktu dia minta di Yohanes Pembaptis untuk membaptis, apa yang dikatakan? Sesungguhnya sebenarnya seharusnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Nah, apa jadi setelah sampai di sana? Ada berkat yang besar.
ada berkat yang begitu besar buat kita sekalian yang taat kepada firman Allah, yang taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Suratan yang berikutnya dibacakan tadi di dalam Timotius 2 Timotius pasal ketiga, saudara. Kita lihat di sana 2 Timotius pasal 3. Ya, 2 Timotius pasal 3. Maaf, saya lihat catatan. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ke 5 di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tidak usah lagi mencari apa yang dikatakan masa waktu yang sukar. Dengan adanya pandemi ini kesukaran di dalam segala bidang, di dalam segala permasalahan, di dalam segala yang menjadi lingkup kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan begitu hidup. Firman Tuhan begitu hidup. Kalau di dalam tabernakal, gambaran firman Allah adalah meja roti pertunjukan di dalam ruang kudus tabernakal. Nah, roti itu harus setiap hari diganti dengan yang baru. Tidak pernah basi, tidak pernah rusak. Itu mempunyai pengertian bahwa firman Allah selalu baru. Firman Allah selalu diungkapkan, selalu diperbaharui. Mari kita terimakan semuanya itu. Kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan secara khusus pada minggu ini. Pastor Ernest Torres ini menyampaikan firman Tuhan yang cukup berat, cukup dalam, dan perlu kita perhatikan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati pemberitaannya, Tuhan memberkati hambanya, dan tentunya Tuhan akan memberkati kita sekalian yang sudah mendengar, mendapatkan peringatan, yang kita sudah mendapatkan bimbingan untuk kita mempersiapkan diri. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Itulah firman Allah yang memelihara hari-hari kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami akan akhiri persekutuan kami pada pagi hari ini melalui online atau melalui YouTube ini. Kami terimakan berkat-Mu. Begitu juga berkat sukacita dari Allah Bapa di surga yang tercurah di atas kami dimanapun kami berada, dalam keluarga, dalam kesatuan, dalam rumah tangga. Kiranya berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.